Jadi main bola itu mesti otaknya jenius. Jangan seperti Sintayong ini, dia tidak latih. Dia tidak latih ini anak-anak. Orang main bola itu adalah hanya fisik melulu. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sintayong. Kita banyak uang, kenapa tidak Guardiola yang pintar? Anjas Asmara minta Sintayong dipecat dan tunjuk Pep Guardiola sebagai pelatih timnas Indonesia. Pesepak bola legenda Indonesia Anjas Asmara memberi saran kepada PSSI. Ia berharap PSSI memecat Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia dan menggantinya dengan pelatih kelas dunia seperti juru taktik Manchester City, Josep Guardiola. Pandangan itu dilontarkan Anjas Asmara karena kesal dengan gaya permainan timnas Indonesia racikan Sintayong yang sering menerapkan strategi parkir bus. Anjas Asmara ingin melihat timnas Indonesia bermain cantiknya layaknya masih ditangani pelatih kelas dunia seperti Will Parvar di era 1970-an. Sekedar diketahui, timnas Indonesia yang dibela Anjas Asmara pernah ditangani pelatih top dunia pada 1975 sampai 1976. Yakni Will Parvar. Ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 1975, 2 tahun sebelumnya, Will Parvar baru saja memenangkan trofi Liga Belanda dan Liga Eropa 1973 dan 1974 bersama Feyenoord Rotterdam. Jadi main bola itu otaknya harus jenius, jangan seperti Sintayong ini. Dia tidak latih ini anak-anak, ia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik. Makanya saya selalu protes ganti itu Sintayong. Kita punya uang, kenapa nggak diganti sama pelatih yang pintar? Kata Anjas Asmara dalam program rakyat bersuara yang tayang di iNews. Kita punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa kami dapat pelatih terbaik di dunia saat itu? Era 1970-an. Will Parvar itu, Ratu Juliana yang panggil itu untuk melatih Indonesia. Lanjut, pria berusia 74 tahun ini. Sintayong hanya parkir bus. Perhatikan cara main timnya hanya parkir bus. 11 pemain kita berdiri di pertahanan semua dan kita kesulitan bikin gol. Jadi main bola itu harus cetak gol. Terus itu Messi, tiru itu Ronaldo. Tegas pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini. Meski begitu, faktanya Sintayong tak hanya berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia. Permainan skuad Garuda juga enak dipandang mata. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia memikat dunia lewat permainan dari kaki ke kaki saat menghadapi Australia di 16 besar, meski akhirnya kalah 0-4. Selain itu, proses gol timnas Indonesia ke gawang Irak yang dicetak Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023 juga menjadi sorotan. Satu lagi, banyak gol cantik yang diciptakan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Ia sudah sepakat dengan PSSI bakal memperpanjang kontrak dengan PSSI hingga 30 Juni 2027. Media Swansea City dibuat bingung gara-gara meroketnya popularitas Nathan Choeon. Media Swansea City dibuat bingung gara-gara meroketnya popularitas Nathan Choeon setelah membela timnas Indonesia. Padahal, ia belum pernah sekalipun bermain di tim senior Swansea City. Nathan Choeon memang menjadi primadona baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab, pemain Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen ini memberikan kontribusi yang sangat totalitas. Di gelaran Piala Asia U23 2024 lalu contohnya, Nathan Choeon yang baru datang pada pagi hari di Qatar langsung ikut bermain di pertandingan pertama timnas Indonesia U23 kontra tuan rumah Qatar pada malam harinya. Ia juga mampu mengemban tugas lain untuk bermain di bukan posisi aslinya. Nathan Choeon bahkan sukses menjadi sosok yang menjaga kestabilan permainan skuad Garuda Muda di setiap pertandingan. Tidak lupa juga ia sempat pulang pergi Belanda Qatar hanya untuk mendapat izin kembali agar terus membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Tak ayal, karena performanya di lapangan dan totalitasnya untuk merah putih, ia menjadi pemain yang sangat disukai supporter tanah air. Namun di sisi lain, popularitas Nathan Choeon rupanya membuat bingung media fanbase dari klub utamanya Swansea City. Dalam sebuah cuitan di akun X Only Swans, pendukung klub asal Wales itu bingung dengan meroketnya popularitas Nathan Choeon, mengingat sang pemain belum pernah bermain untuk tim utama Swansea City. Sekedar informasi,
Nathan Choeon diboyong Swansea City dari SBP XC4 pada bursa transfer musim panas 2023 karena dianggap belum bisa bersaing di tim utama. Nathan dipinjamkan ke Swansea City ke SC Heerenveen pada Januari 2024. Sejak berpindah kewarganegaraan untuk bermain untuk Indonesia, Nathan Choeon telah bermain 2 kali untuk tim seniornya dan 6 kali untuk tim U23. Dia juga hampir mendapatkan 2 juta pengikut di Instagram, menjadikannya pemain Swansea City yang paling banyak diikuti sejauh ini, meskipun belum pernah bermain untuk tim senior. Gila, tulis media fanbase Only Swans dalam cuitannya. Dalam cuitan yang sama, media Swansea City itu juga menyambut jika penggemar Nathan Choeon ingin mengikuti mereka. Tak lupa, media tersebut mendoakan agar sang pemain dapat menampilkan performa apik dan menjalani musim yang baik bersama Swansea City di musim depan. Dua pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi dicoret jelang lawan Gini U23 jika Justin Hubner dan Ekan Bagot gabung nomor 1 personel Persija. Sebanyak 2 pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi dicoret jelang melawan timnas Gini U23 jika Justin Hubner dan Ekan Bagot gabung. Jelang laga nanti, FIFA mengatakan hanya 22 pemain yang boleh didaftarkan. Di saat bersamaan, di skuad timnas Indonesia U23 saat ini terdapat 23 pemain, termasuk Alvendra Dewangga yang baru bergabung pada Selasa, 7 Mei 2024 pagi waktu Prancis. Namun, jumlahnya pas 22 pemain jika Rizky Ridho tidak dihitung, mengingat yang bersangkutan dipastikan absen karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Lantas, apakah 22 pemain yang ada di skuad saat ini bakal didaftarkan untuk melawan Gini U23? Belum tentu. Nama-nama ini masih bisa berubah, mengingat PSSI sedang mengupayakan agar Ekan Bagot dan Justin Hubner bergabung. Jika 2 nama ini bergabung, otomatis jumlah personel timnas Indonesia U23 menjadi 24 nama. Otomatis, Sintayong harus mencoret 2 nama di antaranya. Lantas, kira-kira siapa 2 pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi dicoret Sintayong? Berikut 2 pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi dicoret melawan Gini U23 jika Justin Hubner dan Ekan Bagot bergabung. Yang pertama ada Bagas Kava. Bagas Kava merupakan satu-satunya outfield player timnas Indonesia U23 yang sama sekali tidak turun di Piala Asia U23 2024. Ia kalah saing dengan 2 pemain lain yakni Ilham Rio Fahmi dan Fajar Fatur. Bahkan, saat masa pemanjangan waktu timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024, Sintayong lebih memilih memainkan winger Jim Kyler Schroyer sebagai wingback kanan, alih-alih menurunkan Bagas Kava. Selanjutnya ada Donitri Pamungkas. Nama selanjutnya ada wingback atau fullback kiri Persija Jakarta, Donitri Pamungkas. Pemain yang satu ini sejatinya bernasib tak jauh berbeda dari Bagas Kava. Donitri Pamungkas hanya melakoni 1 pertandingan di Piala Asia U23 2024. Namun itu pun hanya 1 menit ketika skuad Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal. Karena itu, 2 nama tadi berpeluang dicoret jika Justin Hubner dan Ekan Bagot benar hadir dan main di Prancis. Masyarakat Indonesia khawatir Witan Sulaiman terlempar ke tribun saat adu badan dengan pemain Gini U23 yang tinggi besar. Masyarakat Indonesia dengan akun @apasikau melempar kekhawatiran jelang laga timnas Indonesia U23 versus timnas Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Melihat besarnya badan para pemain timnas Gini U23, akun tadi khawatir Witan Sulaiman terlempar ke tribun stadion saat adu badan dengan pemain lawan. Sekedar diketahui, Witan Sulaiman dikenal sebagai pemain yang militan. Ia tak segan berduel dengan pemain lawan meski secara postur tubuh kalah. Namun untuk laga nanti malam, Witan Sulaiman bakal dihadapkan dengan pemain asal Gini U23 yang memiliki badan tinggi besar. Terlihat dari sesi latihan timnas Gini U23 yang dibagikan akun resmi Instagram mereka. Skuad asuhan Kabadiawara terlihat sangat kukuh secara fisik. Tak cuma memiliki fisik yang prima, Gini U23 juga diperkuat pemain jempolan. Salah satu bintang timnas Gini U23 adalah gelandang Getafe yang merupakan pemain jebolan Akademi Barcelona, Ilaix Moriba.
Kalian udah pada lihat belum skuad timnas Gini U23 lawan King Indo nanti? Serem banget. Tulis akun @apasikau. Takut banget tweetan kesenggol nyampe ke tribun. Lanjut akun di atas. Sekarang satu harapannya, timnas Indonesia U23 dapat menunjukkan kelasnya di laga nanti. Sebab kemenangan bakal meloloskan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Jika lolos ke Olimpiade Paris 2024, ini merupakan yang pertama bagi timnas Indonesia dalam 68 tahun terakhir. Andai lolos ke Olimpiade Paris 2024, siapa lawan timnas Indonesia U23? Skuad Garuda Muda bakal tergabung di grup A bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia U23 saat dihadapkan dengan Gini U23. Pelatih timnas Gini U23 tebar ancaman ke timnas Indonesia U23 wajib menang demi Olimpiade Paris 2024. Pelatih timnas Gini U23 Kaba Diawara mendebar ancaman kepada timnas Indonesia U23. Ex pemain Arsenal itu menegaskan laga yang digelar nanti malam merupakan kesempatan terakhir untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, sehingga timnas Gini U23 bakal tampil mati-matian. Sesuai jadwal, timnas Indonesia U23 akan menantang Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi bidikan kedua tim, mengingat menggaransi tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Jelang laga nanti, timnas Indonesia U23 belum dapat memainkan seluruh pemain terbaiknya. Elkan Bagot dan Justin Hubner yang dipanggil untuk laga melawan Gini U23 belum menunjukkan batang hidungnya. Kabarnya Justin Hubner batal untuk membela timnas Indonesia U23. Hal itu berbeda dengan Gini U23 yang dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya. Bahkan, pemain yang merumput di kasta teratas Liga Spanyol, Ilaix Moriba, sudah hadir untuk membela Gini U23. Kami harus tampil optimal, mengingat ini merupakan kesempatan terakhir. Kami tidak akan membiarkan Indonesia menang, kata Kaba Diawara mengutip dari akun X Federasi Sepak Bola Gini. Kami harus siap secara mental mengingat pertandingan akan ketat secara fisik. Mental bukan satu-satunya faktor pembeda, lanjut pelatih 48 tahun ini. Satu lagi, Kaba Diawara juga ingin tak ada jarak antara pemain senior dengan personal U23. Pemain senior yang dimaksud di sini adalah pemain-pemain yang pernah membela timnas Gini senior. Kami harus bersatu. Tak boleh ada gap antara satu pemain dengan pemain lainnya. Itu merupakan cara untuk mempercepat proses adaptasi. Tegas pelatih yang baru ditunjuk sebagai pelatih timnas Gini U23 per April 2024. Kaba Diawara ditugaskan menangani skuad U23 demi misi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Statusnya yang membawa timnas Gini senior lolos ke perempat final Piala Afrika 2023 menjadi modal untuk menumbangkan timnas Indonesia U23.